Hai, aku Visi, alumni Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dan alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Oke, karena kalian adalah calon tenaga kesehatan, maka rintangan pertama yang kalian hadapi setelah mengikuti sidang skripsi adalah uji kompetensi. Nah, atau yang disebut dengan UKOM ya. Jadi di sini aku bakal berbagi sedikit atau sharing sedikit berkaitan sama UKOM. Jadi tujuan untuk diadakannya UKOM adalah untuk mengukur kemampuan calon tenaga kesehatan selama dia belajar di bangku kuliah, apakah sudah sesuai dengan kompetensi bekerja atau tidak. Artinya kalau dia lulus, artinya sudah sesuai sama kemampuan kompetensi bekerja ya. Kalau yang belum lulus, artinya kemampuannya dia masih di bawah kompetensi bekerja. Yang bikin penting dari uji kompetensi ini adalah yang lulus akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Tapi yang tidak lulus, dia belum mendapatkan sertifikat uji kompetensi dan harus mengikuti pembukaan lagi sampai dia lulus baru mendapatkan sertifikat uji kompetensi ini. Nah, karena sertifikat uji kompetensi ini menjadi hal yang penting karena dia merupakan salah satu persyaratan dalam pembuatan STR. Jadi ada STR nih namanya Surat Tanda Registrasi. Tenaga kesehatan di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi ini jika dia mau bekerja di rumah sakit, atau di puskesmas, atau di klinik, atau di instansi pemerintah harus memiliki STR aktif. Nah, gimana sih caranya kita supaya mempunyai STR aktif? Tadi pertama kalian harus ikut UKOM dulu, harus lulus UKOM ya. Setelah lulus UKOM, kalian bisa mendapatkan sertifikat uji kompetensi atau serkom. Maka dari sini kalian bisa pembuatan STR lalu jadilah STR aktif. Gitu. Jadi aku ada sedikit tips dan trik, ada 4 poin aja yang aku ringkas ya. Poin pertama ini kalian siapkan diri kalian, emosional kalian harus tetap tenang, jangan panik, jangan stres, dibawa happy, dibawa enjoy terus ya. Karena kalau misalkan kita stres, takutnya malah jadi down, malah jadi sakit. Poin yang kedua, kalian harus belajar. Jadi intinya adalah kalian belajar. Materi-materi yang keluar di soal-soal UKOM itu adalah materi saat kita kuliah dari semester awal sampai akhir. Jadi kalau bisa manfaatkan waktu yang ada sebelum UKOM, kalian belajar benar-benar. Poin yang ketiga nih adalah kalian harus up to date sama jadwal-jadwal UKOM. Ya, jangan sampai kelewatan. Contohnya kalian harus daftar UKOM apa, kapan, di mana, persyaratannya apa, kalian harus siapkan itu. Jangan sampai kelewatan. Karena UKOM ini adanya cuma setahun 2 kali ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalian telat harus nunggu beberapa bulan lagi. Jadi kayak buang-buang waktu. Makanya kalian harus up to date, harus tahu informasi terbaru tentang UKOM. Terus yang kedua, kalian harus tahu nih jadwal tryout kapan. Karena tryout ini juga merupakan yang penting. Tryout ini menjadi salah satu tolak ukur kemampuan kalian juga sebelum UKOM beneran ya. Apakah kalian yang sudah belajar ini sejauh mana nih kemampuan kita? Itu karena kurang lebih soal uji kompetensi ini sama seperti tryout. Jadi jangan sampai nggak ikut tryout dan harus ikut tryout dan harus belajar benar-benar dari soal tryout itu. Terus yang ketiga, kalian harus ikut briefing. Jadi ada nanti briefing kalau waktu aku sehari sebelum hari H uji kompetensi ada briefingnya dan itu wajib diikutkan oleh peserta calon UKOM. Jadi kalau yang nggak ikut briefing maka dia bisa gugur. Jadi dia nggak bisa ikut uji kompetensi pada hari H-nya. Jadi kalau bisa saran dari aku teman-teman, jangan keluar kota dulu, jangan jalan-jalan dulu, kalian tetap stay di Jakarta aja. Karena kalau misalkan kalian jalan-jalan jauh-jauh tiba-tiba ada
briefing mendadak, kalian jadi nggak bisa ikut briefing dan kalian bisa menjadi gugur, nggak bisa ikut uji kompetensi. Jadi saran aku adalah kalian harus ikut wajib briefing, jangan kemana-mana gitu. Terus yang keempat adalah pada saat hari uji kompetensinya. Nah, ini kalian harus siapkan dengan baik-baik, jangan sampai kalian telat ya, karena kalau misalkan telat kalian juga bisa gugur menjadi peserta uji kompetensi dan kalian di blacklist, akhirnya menjadi tidak lulus uji kompetensi ya. Karena memang ada kejadian tahun kemarin pas di angkatan aku, dia telat ya, akhirnya dia di blacklist dan harus menunggu sampai pembukaan UKOM lagi. Jadi di sini aku udah wanti-wanti ya, kalian jangan sampai telat. Kalian harus bikin alarm pagi-pagi minimal 1 jam lah sebelum jam dimulai UKOM, kalian udah ada di tempat itu, sudah ada di TKP. Dan poin yang keempat terakhir adalah berdoa gitu. Setelah kalian siapkan diri, belajar dan up to date sama jadwal-jadwal UKOM, terakhir kalian berdoa dan berserah diri. Semoga usaha-usaha kalian tidak mengkhianati hasil ya. Pokoknya kalau kalian belajar sungguh-sungguh, manfaatkan waktu yang ada, insya Allah kalian pasti lulus uji kompetensi. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.